Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nanda Sintia Putri bersama dengan teman-teman saya Titi Zulaikha, Daniel Febriana, dan Ruli Hermawan. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai asam dan basa. Asam dan basa adalah konsep dasar dalam kimia yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan asam dan basa dalam berbagai hal, seperti dalam makanan, minuman, dan produk kimia. Dalam kimia, asam dan basa sering dijelaskan dengan istilah pH, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu larutan. Tujuan pembelajaran: menjelaskan sifat larutan asam dan basa dengan tepat, mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan benar, serta menyebutkan contoh larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Teori asam dan basa dibagi menjadi 3, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, teori Lewis. Teori Arrhenius adalah teori yang menyatakan bahwa asam adalah suatu zat yang dapat menghasilkan ion H+ dalam larutan air. Sedangkan basa adalah teori yang menyatakan bahwa dapat menghasilkan ion H+ dalam larutan air. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menghasilkan OH- dalam larutan air. Teori Bronsted-Lowry adalah teori yang menyatakan bahwa asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton ion H+ dalam larutan air. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton dalam larutan air. Teori Lewis adalah teori yang menyatakan bahwa asam adalah yang dapat menerima pasangan elektron seperti ion logam atau molekul kosong elektron. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat memberi pasangan elektron. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang apabila dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan larutan dengan pH kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton ke zat lain yang disebut basa, dan juga dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Ada 2 jenis asam, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang memiliki kecenderungan untuk melepaskan proton, untuk melepaskan hidrogen dalam larutan air secara penuh. Contohnya seperti asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Yang kedua ada asam lemah. Asam lemah adalah asam yang hanya sebagian kecil dari molekulnya yang melepaskan ion hidrogen dalam larutan air. Contohnya seperti asam astat dan asam karbonat. Basa. Definisi umum dari basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Ion hidronium adalah sebuah ion poliaromatik yang terbentuk ketika sebuah molekul air menerima proton dari asam atau senyawa lain yang dapat melepaskan proton tersebut. Ion hidronium memiliki unsur yang mirip seperti molekul air, tapi memiliki muatan positif ekstra karena adanya proton tambahan. Basa dapat dibagi menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah basa yang dapat sepenuhnya menyerap ion
lemah adalah basa yang hanya sebagian kecil dari molekulnya yang dapat menerima ion hidronium dalam larutan air. Contohnya seperti amonia, metilamina, dan amonium hidroksida. Ciri-ciri asam. Rasanya asam. pH-nya lebih kecil dari 7. Jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang bersifat kuat juga bisa merusak kayu. Bersifat korosif atau memicu karat jika terkena besi atau logam. Bersifat dapat menghantar listrik karena mengandung elektrolit dan merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ciri-ciri basa. Rasanya pahit, basa murni berbentuk kristal padat, pH lebih besar daripada 7, licin jika dipegang dengan jari, sifatnya kaustik atau merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi, dapat digunakan untuk mengemulsi minyak, dapat menghantarkan listrik sebab mengandung elektrolit, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Indikator asam basa. Kertas lakmus merah dan basa. Dan biru. Kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Indikator alami asam basa. Wortel, kulit, bau, lubang sepatu, lubang kolam, kulit manggis, pacar, bogin pil, kubis merah, bunga mawar, bayam merah, dan granul. Indikator larutan asam basa. Fenolftalein, metil merah, metil tinja, dan propitimol. Contoh benda yang bersifat asam yang memanfaatkan manusia. Asam ascorba kita menjadi yang ada pada buah-buahan. Asam citrat ada pada buah lemon dan buah jeruk pipih. Asam malat ada pada buah apel dan buah pir. Asam segar atau gula digunakan untuk bahan memasak. Asam boras ada pada pisang, alpukat, bayam dan lainnya. Asam karbonat untuk bahan minuman bersoda. Asam sulfat untuk bahan aki mobil dan lainnya. Contoh benda yang bersifat pasak: soda kue, bubuk deterjen, pasta gigi, tablet anti sakitman, cairan ganti pemutih pakaian, dan sabun. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa yang dapat menghasilkan garam dan air. Reaksi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses pencernaan makanan dalam tubuh. Baik, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kesimpulan dari presentasi kami ini, asam dan basa adalah dua jenis senyawa kimia yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Asam memiliki pH lebih kecil dari 7, sedangkan basa memiliki pH yang lebih besar dari 7. Asam dan basa mengandung ion yang berlawanan. Asam mengandung ion hidrogen atau H+, sedangkan basa mengandung ion hidroksida atau OH-. Larutan asam merubah kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan larutan basa merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Larutan asam dan basa memiliki sifat yang saling menetralkan, sehingga apabila keduanya dicampurkan, maka sifat asli dari keduanya akan hilang. Larutan asam dengan basa bila dicampurkan akan bereaksi dan menghasilkan garam dan air. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Selama presentasi kami telah membahas teori asam basa, pengertian asam basa, ciri-ciri asam basa, indikator asam basa, contoh benda yang bersifat asam basa, dan reaksi neutralisasi. Kami harap semoga presentasi kami ini telah berhasil dalam
dalam menyampaikan materi yang kami sampaikan. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan kalimat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.